Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses perkuliahan. Kepada seluruh mahasiswa mata kuliah formulasi dan implementasi kebijakan, khususnya pada sesi Purwaja Haji, pada sesi kali ini saya akan membuat sebuah video pengajaran berkaitan dengan implementasi kebijakan. Pada pertemuan kita sebelumnya, rekan-rekan sudah membaca artikel ilmiah yang sudah saya sampaikan, dan juga rekan-rekan mahasiswa sudah memberikan respon serta jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan diskusi yang saya berikan lewat Google Form. Dan terima kasih saya ucapkan karena telah menjawab dan sesuai dengan apa yang dibaca pada artikel ilmiah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan coba memberikan satu materi berkaitan dengan implementasi kebijakan, agar materi ini bisa menjadi satu tuntunan bagi rekan-rekan sekalian untuk memahami apa sebenarnya implementasi kebijakan itu. Karena sebagian besar penelitian skripsi rekan-rekan sekalian berkaitan dengan implementasi kebijakan. Jadi, pokok bahasan kali ini atau materi kali ini bisa menjadi satu tuntunan harapan saya kepada rekan-rekan dalam memudahkan rekan-rekan menyelesaikan penelitian rekan-rekan dalam bentuk skripsi. Baik, berbicara implementasi kebijakan, kita berbicara pada kerangka berpikir ini. Jadi, implementasi kebijakan itu bagaimana? Implementasi kebijakan itu syarat pertama adalah kebijakannya sudah ada. Jadi, berbeda pada saat kita membahas pada saat formulasi kemarin, formulasi itu dia kebijakannya belum ada. Atau kebijakannya sudah ada, namun mengandung isu baru yang menyebabkan timbul dari feedback, timbul dari feedback dalam sistem politik itu ada dari output muncul feedback, maka feedback tersebut mengakibatkan munculnya isu baru yang harus keluar kebijakan baru. Namun dalam implementasi itu syarat pertama adalah adanya kebijakan. Kalau dalam formulasi isu ada masalah yang harus diselesaikan dan dijawab dengan kebijakan. Dan sekarang kalau bicara frame implementasi, kita sudah bicara kebijakannya sudah ada, sudah ditetapkan. Tergantung di sebuah negara menggunakan sistem hukum apa, sehingga kebijakannya dituangkan dalam bentuk apa. Kalau di negara kita biasanya kebijakan diawali dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan. Nah, artinya apa? Ketika kebijakannya sudah ditetapkan, maka kebijakan itu harus dilaksanakan. Nah, disitulah muncul tahapan implementasi. Jadi, tahapan implementasi itu dimulai di sini, ya. Jadi setelah ada kebijakan, maka dilaksanakan atau diimplementasi kebijakan itu namanya tahapan implementasi. Kemudian diawasi, dimonitoring. Bagaimana sih kebijakan itu berjalannya atau runningnya seperti apa? Apakah masih on the track sesuai dengan tujuan kebijakan atau sasaran kebijakan? Atau justru sudah mulai melenceng? Jadi apa gunanya monitoring? Untuk melihat sejauh mana kebijakan itu masih berada pada jalurnya atau tidak oleh si pelaksana kebijakan, atau bahasa kita dalam kebijakan adalah implementer, pelaksana kebijakan. Kemudian terakhir tahapan kebijakan adalah mengevaluasi. Jadi evaluasi ini sebagai langkah untuk melihat apakah kebijakan itu masih layak ada atau tidak, atau harus diperbaiki, atau harus diubah, atau harus diganti. Nah, jadi bagaimana kebijakan bisa diganti atau dinilai? Ya, dilihat dari implementasinya terlebih dahulu. Jadi jika rekan-rekan ada melakukan penelitian dalam tataran evaluasi, variabel evaluasi, maka mau tidak mau rekan-rekan juga harus melihat bagaimana kebijakan itu pada tataran implementasinya. Nah, saya coba lihatkan dulu apa sih sebenarnya implementasi itu dari bukunya Thomas Robert Dye. Ya, jadi ada sebuah buku yang juga saya sudah bagikan kepada rekan-rekan. Ada sebuah buku Understanding Policy, saya judulnya Understanding Policy. Jadi menurut Thomas Robert Dye dalam satu paragraf ini yang di awal saya tunjukkan ini, di sini dia mengatakan bahwa implementasi itu melibatkan semua aktivitas yang disusun, didesain untuk menjalankan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan dari cabang legislatif. Artinya apa? Implementasi itu
harus digerakkan, mengeluarkan kebijakan itu dari cabang legislatif. Artinya apa? Dia bukan berada di tataran legislatif lagi, tapi sudah pada tataran eksekutif yang harus dijalankan oleh eksekutif terhadap kebijakan itu. Nah, aktivitas-aktivitas itu include termasuk menciptakan organisasi-organisasi baru, departemen-departemen, agensi-agensi, birokrasi-birokrasi, dan lain-lain. Jadi kalau dia belum ada unit organisasinya atau belum ada unit implementornya, maka implementasi mengakibatkan terciptanya unit baru. Atau kata Thomas Robert Day, atau penunjukan tanggung jawab baru. Penunjukan tanggung jawab baru kepada organisasi yang sudah ada. Di implementasi itu adalah satu proses sudah keluarnya sebuah kebijakan, apakah itu bentuknya peraturan perundangan atau yang lain, yang implikasinya adalah penunjukan tanggung jawab baru kepada organisasi yang sudah ada. Jadi organisasi itu, these organizations must translate, ya, jadi harus menerjemahkan laws, jadi hukum. Jadi biasa kalau di Indonesia itu bentuknya peraturan perundangan. Jadi have to translate, must translate sini bahasanya. Must translate laws into operational rules and regulations. So, artinya apa? Organisasi yang menjadi implementor harus bisa menerjemahkan peraturan perundangan yang sudah dikeluarkan oleh policy maker, pembuat kebijakan. Kalau di Indonesia ya DPR sudah ditetapkan. Kemudian siapa pelaksananya? Kementerian kah? Kalau di tingkat nasional atau lembaga mana yang melaksanakan, atau kalau di daerah ya mulai dari eksekutifnya siapa, bisa jadi dari kepala daerah sampai kepada dinas-dinasnya siapa, itu harus menerjemahkan laws, peraturan perundangan tadi menjadi aturan-aturan di bawahnya. Jadi di sini tampak bahwa implementasi itu bukan saja berbicara peraturan perundangan induknya, ya, tapi juga bagaimana peraturan perundangan itu diterjemahkan menjadi aturan-aturan turunan. Sebagaimana kita pelajari pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundangan di Indonesia, tentang tata urutan perundangan itu ada beberapa, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, Undang-Undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Selain yang 7 itu juga ada peraturan menteri, keputusan presiden, atau peraturan lainnya atau lembaga negara lainnya. Jadi kita harus melihat aturan-aturan itu, memahami aturan itu, sehingga mengetahui kebijakan itu pada tataran yang mana setelah dia dikeluarkan, dan harus ada diterjemahkan menjadi aturan-aturan di bawahnya. Ini yang menurut Thomas Robert Day. Kemudian implikasi dari implementasi adalah organisasi itu harus meng-hire personil atau mengambil personil jika memang belum ada, tapi kalau sudah ada, ya mereka menggerakkan personil yang sudah ada. Si implementer menggerakkan personil yang sudah ada. Kemudian membuat kontrak-kontrak, yang membuat perjanjian-perjanjian, mengeluarkan uang, ya implikasi dari sebuah kebijakan adalah anggaran. Kemudian tugas kinerja, tugas kelompok itu apa? Perform task. Jadi tugas dari atau kinerja dari organisasi itu apa dalam rangka menjalankan sebuah kebijakan. Jadi semua aktivitas ini melibatkan atau diputuskan oleh birokrats. Jadi birokrats itu organisasi di bawah atau organisasi yang menggerakkan kebijakan itu. Bahasa kita dalam kebijakan adalah implementor. So, proses implementasi itu dengan kata lainnya, menurut Thomas Robert Day, adalah menerjemahkan peraturan perundangan secara umum menjadi aturan-aturan di bawahnya yang lebih teknis, kemudian harus dan dilakukan itu oleh birokrat atau kita sebut dengan implementor. Dan mereka lah yang menentukan kebijakan itu berjalan dengan baik atau tidak. Jadi si implementor lah yang akan menentukan apakah kebijakan yang sudah dibuat oleh policy maker itu berjalan dengan baik atau tidak. Kita kembali kepada slide bahan ajar kita. Nah, jadi sebagaimana kita pelajari pada buku William Dunn, ini ada siklus kebijakan publik. Sekarang kita berada pada tataran ini. Kemarin kita sudah belajar bagaimana pemerintah melakukan formulasi kebijakan,
pendekatannya seperti apa, ada model-model perumusan kebijakan, dan sebelum kita belajar model-model perumusan kebijakan, kita belajar apa sebenarnya yang harus ditangkap menjadi sebuah kebijakan, yaitu agenda setting yang kita bicara kemarin, banyak isu dan masalah-masalah publik yang kemudian harus menjadi sebuah kebijakan yang kemudian harus diformulasikan, dan saat ini kita belajar bagaimana implementasi yang atau kebijakan yang sudah ada diimplementasikan, kemudian dimonitoring, diawasi, dan dievaluasi. Nah, ini ada pengertian implementasi menurut teori atau konsep. Jadi tadi juga kita sudah belajar atau kita sudah memahami apa sebenarnya implementasi menurut Thomas Robert Dye dalam bukunya Understanding Policy. Nah, menurut Jones, jadi menurut Jones implementasi itu apa? Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasil. Jadi implementasi itu bukan saja mengeluarkan peraturan perundangan, tapi peraturan perundangan itu atau kebijakan itu diwujudkan, dilaksanakan. Dia bisa bentuknya program, bisa bentuknya kegiatan, sampai dia memperlihatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakannya. Nah, menurut Van Meter van Horn, rekan-rekan yang mungkin menulis tentang kebijakan sudah sangat familiar tentang nama Van Meter van Horn. Apa itu implementasi? Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan. Jadi kalau kata kunci Van Meter van Horn ini adalah apa implementasi itu? Tindakan yang dilakukan pemerintah, ya, government. Jadi atau swasta atau private, baik secara individu atau kelompok, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Jadi kebijakan itu adalah untuk mencapai, implementasi kebijakan itu adalah bagaimana kebijakan itu tercapai pada tujuannya dan sasarannya. Jadi jika kebijakan itu ingin tercapai pada tujuan dan sasarannya, maka mau tidak mau dia harus masuk pada ranah implementasi. Jadi kebijakan bukan saja adalah benda mati yang kemudian setelah ditetapkan dia menjadi dokumen saja, tapi harus diimplementasikan. Nah, ada beberapa pengertian implementasi. Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Nah, ini tadi. Ya, sebagaimana juga Thomas Robert Dye jelaskan bahwa implementasi itu adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Jadi adanya kebijakan atau peraturan perundangan, kalau Thomas Robert Dye menerjemahkannya sebuah laws, hukum. Nah, setelah dia ditetapkan, maka implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Jadi, yang kita lihat bukan saja kebijakannya, tapi apa tindakannya, tindakan yang dilakukan. So, implementasi itu melihat tindakan. Jadi, bukan melihat peraturan perundangannya saja, tapi melihat tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Tetap yang dilihat adalah kebijakannya, peraturan perundangannya, atau laws atau bentuk lainnya, tapi kunci dari melihat implementasi, jika rekan-rekan nanti menilai implementasi atau melakukan penelitian tentang implementasi, adalah tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau si implementor dalam rangka mencapai tujuan kebijakan. Itulah implementasi. Jadi yang dinilai itu tindakannya, tindakan. Jadi kalau bicara implementing policy adalah tindakan, bagaimana melihat kebijakan itu dilaksanakan. Kemudian implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi. Tindakan yang bagaimana yang harus kita lihat adalah tindakan agar kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi implementasi itu adalah sebuah cara untuk melihat apakah kebijakan itu masih on the track tidak dengan tujuannya. Atau sasaran kebijakannya tercapai enggak? Atau tujuan kebijakannya tercapai enggak? Maka ranah satu-satunya yang kita gunakan, variabel kita gunakan adalah variabel implementasi. So, implementasi itu kata kuncinya, pertama, melihat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau implementor dari kebijakan. Yang kedua, melihat bagaimana kebijakan itu mencapai tujuannya. Jadi, itu yang harus kita pahami. Nah, apa itu tujuan kebijakan? Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi terhadap suatu masalah. Jadi, kalau kemarin kita bicara kebijakan dibuat untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah, maka implementasi kebijakannya, apa itu implementasi? Ya, implementasi adalah tindakan untuk mengintervensi masalah itu agar dia dapat mencapai tujuan. Nah, masalah itu dapat diselesaikan. Ya, tujuan kita adalah penyelesaian masalah, maka implementasi kebijakan adalah tindakan untuk mencapai tujuan itu. So,
Implementasi juga bisa dikatakan satu tindakan intervensi untuk suatu masalah agar masalah itu dapat terselesaikan, atau suatu intervensi untuk menyelesaikan suatu tujuan. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas Robert Day tadi, implementasi melibatkan usaha dari policy makers, ya. Ini harus kita pahami kata kunci ini. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers, dari pembuat kebijakannya, ya tentunya legislatif, untuk mempengaruhi street level birokrasi. Ini menurut pengertian dari Lipsky. Jadi bagaimana pemerintah setelah kebijakan ditetapkan oleh legislatif, kemudian dikembalikan kepada eksekutif untuk mengeksekusinya, untuk mengimplementingnya, melaksanakannya. Nah, bukan saja bicara di situ, tetapi harus bisa mempengaruhi street level birokrasi. Siapa street level birokrasi itu? Birokrasi di tingkat teknis. Itu tadi birokrat, ya, organisasi-organisasi di tingkat kementerian misalnya, atau dinas di tataran eksekutif yang melaksanakan kebijakan itu. Nah, dalam hal apa? Dalam hal memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group. Target group ini kelompok sasaran dari kebijakan. Jadi, kebijakan itu seperti ini. Inilah 4 kata kunci dari sebuah kebijakan. Atau 4 kata kunci dari sebuah implementasi kebijakan. Jadi, implementasi kebijakan itu pertama, jika rekan-rekan nanti meneliti tentang kebijakan, maka implementasi yang pertama itu, apa itu implementasi? Yang perlu diketahui adalah implementasi itu untuk melihat tindakan. Jadi, what they do, what the government do, itu kata kuncinya. Jadi, apa yang mereka lakukan, ya, terhadap sebuah policy, terhadap sebuah kebijakan. Apakah kebijakan itu mencapai tujuan, bagaimana mereka mencapai tujuan, bagaimana mereka mengintervensi, bagaimana mereka menerjemahkan. Nah, itulah kata-kata kunci dari implementasi kebijakan. Jadi 4 ini adalah kata kunci. Pertama, dilihat tindakannya. Kedua, apakah tindakan itu atau kebijakan itu dapat mencapai tujuan, atau tindakan si pemerintah itu dalam melakukan kebijakan itu sama tidak dengan tujuan kebijakannya, atau bagaimana melihat intervensi pemerintah terhadap masalah itu dengan kebijakan tersebut, dan bagaimana pemerintah menerjemahkan atau si implementer menerjemahkan kebijakan itu ke ranah teknis. Ya. Nah, ini dia atribut implementasi kebijakan publik. Ini kelengkapan implementasi kebijakan publik. Jadi kalau rekan-rekan nanti menilai atau meneliti tentang implementasi kebijakan, maka atribut ini yang semuanya harus dilihat. Bukan saja bicara peraturan perundangannya, tetapi semua atribut ini harus dilihat. Nah, saya jelaskan dulu slide ini, sebelum nanti saya berikan contoh. Ya. Nah, jadi setelah DPR atau DPRD menetapkan sebuah kebijakan, ya, dalam bentuk peraturan perundangan. Jadi ini salah ketik, sebenarnya peraturan bukan peraturan, ya. Nah, jadi peraturan perundangan. Jadi setelah peraturan perundangan itu ditetapkan oleh legislatif, baik itu DPR di tingkat nasional atau di DPRD di tingkat level daerah, maka kebijakan itu harus diimplementasikan. Maka hal pertama dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, yang pertama kita cari adalah kebijakannya dulu. Nah, di Indonesia bentuknya apa? Bentuknya adalah peraturan perundangan. Kita bisa pahami atau bisa kita dapatkan peraturan perundangannya sesuai dengan petunjuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada 7 dalam tata urutan perundangan di negara kita, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Nah, selain itu juga ada, bisa peraturan menteri, bisa keputusan presiden, atau peraturan-peraturan lembaga negara lainnya. Jadi, kita harus memahami benar bentuk kebijakan di sebuah negara itu apa, jika kita ingin melihat kebijakannya. Atau jika kita ingin melihat bagaimana pemerintah mengimplementasi kebijakan. Maka kita harus tahu dulu kebijakannya bentuknya apa. Dan negara kita, kebijakan biasanya dituangkan, diaktualisasikan dalam peraturan perundangan. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Jadi harus kita pahami dulu peraturan perundangannya. Jadi yang tahap pertama harus kita pahami, kita ketahui dulu bentuknya seperti apa,
kita tahu bentuknya seperti apa, kita pahami isinya seperti apa. Legal substance-nya harus kita pahami. Isi hukumnya atau isi peraturan perundangannya harus kita pahami. Untuk apa? Untuk menerjemahkan peraturan perundangan itu ke dalam program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh si implementator kebijakan. Jadi setelah peraturan perundangan kita dapatkan atau telah kita identifikasi, sudah kita ketahui, maka yang kedua perlu kita cari atau kita ketahui adalah apa programnya. Nah, programnya itu biasanya tertuang pada dokumen-dokumen pemerintah. Bisa rencana strategis itu bisa ada pada level kementerian atau lembaga negara, bisa juga pada institusi, atau kalau di daerah dia ada pada organisasi perangkat daerah, OPD. Dan ini rencana strategisnya adalah program-program untuk 5 tahunan. Jadi program yang jangka menengah 5 tahunan. Ini adalah turunan dari RPJMN atau RPJMD. Nah, ini Renstra ini adalah miliknya kementerian atau lembaga atau OPD di daerah. Nah, jadi program itu bisa kita lihat di situ. Jadi program apa yang berhubungan dengan kebijakannya. Ya, nanti bisa kita lihat contohnya. Dan juga program itu tertuang pada RKP, pada jangka pendeknya, 1 tahunan, rencana kerja pemerintah. Rencana kerja pemerintah itu bisa ada pada tataran kementerian atau lembaga atau institusi negara, kalau di tingkat nasional, di level daerah ada pada OPD. Jadi rekan-rekan yang meneliti implementasi kebijakan harus mencari dokumen ini. Cari dokumen Renstra, mencari dokumen RKP, ya, agar mengetahui apa program dari sebuah kebijakan itu. Karena kalau hanya sebuah kebijakan yang kita pahami, dia tidak sifatnya teknis. Dan kita akan kesulitan mengetahui apa sebenarnya yang pemerintah lakukan. Atau kita akan kesulitan melihat apa tindakan pemerintah dalam implementasi kebijakan itu. Jadi dia bicara tindakan, maka bukan saja peraturan perundangan, tapi melihat apa program yang dituangkan dari kebijakan itu. Apakah programnya sesuai dengan kebijakan, atau kebijakannya sudah dituangkan dalam program atau belum. Kemudian, selain program, ada kegiatan. Nah, program itu apa? Program itu bentuk umum, bentuk general dari sebuah kebijakan. Dan kegiatan adalah bentuk teknis dari sebuah program. Jadi, program itu bentuk umumnya, misalnya begini, program pengentasan kemiskinan. Jadi, misalnya ada undang-undang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, atau ada PP atau Perpres yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, maka kementerian, mungkin kalau kita bicara pengentasan kemiskinan, di sini bisa multisektor kementerian. Kita ambil satu contoh saja, mungkin Kementerian Sosial. Di dalam Renstra Kementerian Sosialnya ada program pengentasan kemiskinan. Itu program. Nah, kegiatannya bukan seperti itu namanya. Ya, kegiatannya juga tertuang pada Renstra, pada RKP. Nah, tapi dia lebih teknis. Apa misalnya? Pemberian bantuan beras kesejahteraan. Misalnya seperti itu. Itu kegiatan. Jadi pemberian bantuan beras kesejahteraan atau Rastra, atau beras sejahtera, itu kegiatannya. Tapi programnya adalah program pengentasan kemiskinan. Jadi satu program bisa banyak kegiatan. Jadi kegiatan itu turunan dari program. Atau satu program bisa beberapa kegiatan. Nah, kegiatan adalah anak-anak atau turunan dari program. Jadi kegiatan itu turunan atau anak-anak dari program. Nah, program itu turunan penerjemahan dari kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi untuk melihat implementasi kebijakan, kita harus melihat semua ini. Jadi objek kajian implementasi itu, pertama kita harus melihat apa peraturan perundangannya, apa isinya, kita harus pahami. Kemudian bagian mana yang harus kita lihat, dan kemudian apa program dari bagian kebijakan itu. Nanti saya akan kasih contoh. Lalu apa kegiatannya. Nah, ya, jadi inilah jika rekan-rekan nanti melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya kasih contoh bagaimana penelitian implementasi kebijakan. Dia harus melihat semua ini. Karena berbicara implementasi kebijakan bukan saja melihat bagaimana peraturan perundangan dilaksanakan, tetapi apa tindakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan kebijakan. Jadi tindakan itu terdiri dari semua ini. Inilah objek kajian implementasi kebijakan. Jadi dari semua ini, keseluruhan ini, seluruh atribut ini, mulai dari peraturan perundangan yang sudah ditetapkan, muncul program, dan sampai kegiatan, itulah objek kajian implementasi. Sangat luas sekali. Jadi
mesti hati-hati dan mesti sangat bersabar dalam rangka melakukan penelitian implementasi kebijakan. Saya kasih contoh berkaitan dengan bagaimana melihat sebuah kebijakan diimplementasikan. Ya. Nah, baik, di negara kita sekarang sedang lagi ribut-ributnya masalah COVID-19. Ya. Jadi, sejak munculnya wabah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019, maka disingkat dengan COVID-19, maka Presiden mengeluarkan atau pemerintah pusat mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Nah, ini kebijakan. Ini salah satu bentuk kebijakan yang dituangkan oleh Presiden atau pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk PP. Dikasih nomor, diberi nomor, dan diberi judul. Nah, ini kebijakan. Kita lihat dari semua isi kebijakan yang terdiri dari 7 pasal ini, PP ini terdiri dari 7 pasal. Kita mau lihat bagaimana kebijakan ini diimplementasikan. Apakah cukup hanya bermodal PP ini untuk melihat implementasi kebijakan? Tidak. Jadi, tapi kita perlu PP ini untuk melihat di mana kebijakannya atau apa kebijakannya. Namun, tidak cukup hanya PP ini. PP ini atau peraturan pemerintah ini hanya menjadi dasar kita untuk melihat apa sih sebenarnya kebijakan pemerintah terkait dengan PSBB. Nah, katakanlah penelitian kita berjudul implementasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan PSBB di Kota Tanjung Pinang. Di Kota Tanjung Pinang nih bahkan sangat kecil sekali ruang lingkupnya di Kota Tanjung Pinang. Tapi kita lihat PP nomor 21 2020 ini. Hanya ini saja yang kita lihat. Oh, nggak bisa. Karena PP atau undang-undang di atasnya, atau di atas PP ada undang-undang, itu bersifat umum. Jadi untuk melihat implementasi kebijakan, kalau kita lihat kebijakannya adalah PP nomor 21 tahun 2020 ini, apakah cukup hanya bermodal ini? Tidak bisa. Tapi kita butuh PP ini untuk melihat apa sebenarnya substansi dari sebuah kebijakan. Apa substansinya? Mungkin kita lihat di sini. Apa sih sebenarnya PSBB itu? PSBB itu paling sedikit meliputi di pasal 4. Liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas. Nah, ini misalnya kita mau lihat implementasi kebijakan PSBB-nya, implementasi kebijakan tentang PSBB di Kota Tanjung Pinang, misalnya judul penelitian kita. Nah, kita melihatlah pasal 4 ini. Ada gejala terkait dengan, tidak berlakunya atau tidak berjalannya pasal 4 di Tanjung Pinang. Yang kita lihat cuma PP, nggak bisa. Kita harus melihat turunan di bawahnya. Apa itu? Maka pemerintah dalam kebijakannya harus mengeluarkan aturan-aturan turunan lainnya. Sebagaimana dikatakan Thomas Robert tadi, organisasi di bawahnya, si implementornya, harus menerjemahkan hukum ini, harus menerjemahkan PP ini menjadi aturan-aturan atau regulasi-regulasi di bawah. Maka keluarlah Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Ini sudah mulai berjalan atau sudah mulai berlakunya implementasi kebijakan. Dari PP 21 2020, maka Kementerian Kesehatan, ini salah satu implementornya, mengeluarkan Permen, Peraturan Menteri, tentang pedoman pembatasan. Jadi, PP tadi dijawab oleh Menteri Kesehatan dengan Permen. Nah, kalau tadi di pasal 4, ya, ini, maka lebih teknis lagi diatur. Nah, bisa kita lihat kebijakan-kebijakan yang ada di lingkup ini, atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pedoman pembatasan sosial berskala besar ini, atau kita singkat dengan PSBB ini, kebijakannya apa saja? Nah, ini dia. Bisa kita lihat. Ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Undang-Undang 24 tentang penanggulangan bencana, ada Undang-Undang 23 tentang berita daerah, ada Undang nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan, ada PP nomor 2, ada PP
nomor 21. Nah, tadi nih menjadi dasar PP 21 2020 menjadi dasar Permenkes ini. Ada Perpres, ya, ada Perpres kemudian dan sebagainya. Nanti saudara-saudara bisa baca sendiri di Permen ini. Nah, dan ada keputusan Presiden. Nah, ada keputusan Presiden. Jadi PP tadi Presiden juga menetapkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020. Nah, setelah turun PP tadi, maka Presiden menetapkan lagi atau membuat lagi kebijakan lain, yaitu keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease. Nah, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020. Nah, jadi kebijakan itu dia berantai, tidak hanya dari PP itu saja, tapi dia berantai. Sampailah kita pada Permenkes nomor 9 tahun 2020 ini. Nah, ini di sini ada bicara tentang PSBB. Apa PSBB itu? Ternyata di Permenkes lebih teknis lagi. Nah, pelaksanaan PSBB itu meliputi. Jadi kalau kita ingin melihat implementasi kebijakan tentang PSBB di Kota Tanjung Pinang, maka kita harus pahami dulu PP nomor 21 2020, ya. Kemudian kita juga harus memahami kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam landasan yuridis di PP atau di Permenkes ini, ya. Ini PP-nya juga ada landasan yuridis. Kita bisa pahami, kita bisa lihat undang-undang apa saja yang berkaitan, dan kita juga harus melihat keputusan Presiden nomor 7 dan diubah menjadi keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020. Kita harus melihat ini, dan baru kita lihat Permenkesnya. Jadi sudah 3 kebijakan yang kita lihat. Pertama PP 21 2020, kemudian ada Kepres nomor 9 tahun 2020, dan juga Kepres nomor 7 tahun 2020. Kita lihat, ya. Dan baru Permenkes. Nah, Permenkes nomor 9 tahun 2020. Tapi ini baru Permenkes. Sampai di mana Tanjung Pinangnya? Nah, kita belum bisa lihat implementasi PSBB di Tanjung Pinang ini berdasarkan Permenkes. Nah, kalau kita teliti di Jakarta saja, di DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta yang sudah menetapkan PSBB. Nah, sesuai dengan Permenkes ini, ya, tentang dengan PSBB ini, nah maka Menteri menetapkan, ya, Menteri menetapkan apakah sebuah daerah itu harus atau disetujui untuk PSBB. Maka keluar keputusan Menteri, ini juga kebijakan tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi DKI. Karena DKI yang baru melakukan PSBB secara benar, secara real, dan secara legal berdasarkan aturan perundangan, maka PSBB di Jakarta itu ditetapkan dengan keputusan Menteri. Ya, nah ini. Jadi keputusan inilah yang mendasari, atau kebijakan inilah mendasari PSBB di Jakarta. Baru kita lihat. Nah, kalaupun ada yang ingin meneliti bagaimana PSBB, implementasi kebijakan PSBB di Jakarta, maka lihat beberapa kebijakan tadi. Nah, jadi sudah ada turunan-turunan kebijakan. Nah, kalau di Tanjung Pinang, apakah sudah bisa kita lihat? Sepertinya belum, karena belum ada penetapan PSBB dari Menteri Kesehatan di Kepulauan Riau saja, nggak usah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kalau sudah ada, baru bisa kita lihat itu kebijakannya. Nah, tetapi lihat, bukan saja kebijakan, tetapi apa tindakan pemerintah. Jadi kalau dia nanti ditetapkan oleh Permenkes, maka ini turun ke tingkat gubernur kalau di DKI. Atau di Kepri tingkat gubernur, nanti gubernur menginstruksikan unit-unit yang harus melaksanakan. Atau satuan tugas penanganan COVID-19 yang harus melaksanakan. Ya, sorry tadi agak sedikit terputus karena rekamannya terbatas nih. Jadi kita kembali ke slide ini. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, jika ingin melihat implementasi kebijakan, maka bukan saja melihat peraturan perundangan. Tapi kata kunci implementasi kebijakan itu di sini, pertama, implementasi itu apa? Untuk melihat tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka
menjalankan kebijakan itu. Jadi implementasi itu untuk tindakan. Jadi mulai dari awal kebijakan itu ditetapkan sampai dia menjalankan kebijakan itu sampai akhir, itu yang dilihat. Nah, kemudian bagaimana kebijakan itu mencapai tujuan, ya, itu juga dalam ranah implementasi. Dan bagaimana pemerintah melakukan intervensi. Kalau tadi kita contohnya PSBB, maka mulai dari keluarnya PP, kemudian keluarnya Kepres, kemudian keluarnya Permenkes, ya, sampai kepada keputusan Menteri dalam berkaitan dengan PSBB di DKI atau nanti di daerah-daerah lainnya, maka dan sampai berakhirnya PSBB itu tuh yang harus kita lihat. Jadi implementasi itu sampai sejauh itu, mulai dari peraturannya keluar, peraturan yang awal itu apa, peraturan tertingginya apa, undang-undang kah, PP kah, atau apa. Nah, maka dilihat dari kebijakan tertingginya dikeluarkan, mulai dari situ, kemudian kebijakan turunannya apa, bisa PP, bisa Perpres, bisa Permen, ya sesuai dengan tata urutan perundangan, yang sudah sesuai dengan aturan di negara kita, kemudian sampai kepada tingkat teknis. Kalau tadi contohnya PSBB, atau kita angkatlah sebuah judul implementasi PSBB di Pulau Riau, nah maka sampai keluar keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan PSBB di Pulau Riau, baru bisa kita lihat implementasinya. Baru bisa kita lihat implementasi kebijakan itu bagaimana. Jadi tidak bisa hanya melihat PP-nya keluar, lalu kita lihat PSBB di Pulau Riau, tidak bisa. Jadi harus melihat PSBB itu sampai aturan-aturan turunannya, sampai benar-benar teknis. Jadi itu jika ingin melihat implementasi kebijakan. Begitu juga dengan persoalan lainnya. Ya, persoalan lainnya misalnya bukan saja bicara COVID, ya bicara yang lainnya juga demikian. Mulai dari undang-undang yang dikeluarkan, PP, Perpres, sampai kepada peraturan menterinya, sampai daerah tempat kita melakukan analisa implementasi kebijakan itu di mana. Jadi misalnya di tingkat daerah, ya sampai ada perda atau minimal pergub. Kalau di tingkat provinsi ada peraturan gubernur, di tingkat kabupaten ada peraturan bupati, di tingkat wali kota ada peraturan wali kota. Jadi sampai ke kebijakan yang teknis harus kita lihat jika kita ingin melihat sebuah implementasi kebijakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih, terlebih terkurang mohon maaf. Selamat belajar, selamat tetap sehat. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dalam situasi masih wabah COVID-19 ini, tetap melakukan pembatasan sosial, pembatasan fisik, jangan berkerumun, tetaplah semangat, ikuti anjuran pemerintah, cuci tangan dengan rajin, dan biasakan pola hidup sehat dan bersih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.